Gus. Tuh bagus Imam Ibrahim. Itu Gus. Iya tuh bagus Imam Ibrahim. Iya tuh bagus itu. Yang ini nih Gus. Iya tuh bagus Imam Ibrahim kan. Iya. Iya. Nih saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Tuh bagus Imam Ibrahim itu bukan tuh bagus. Kenapa bukan tuh bagus? Karena dia itu ibunya yang ratu, bukan bapaknya. Nih Gus Hasan yang ngomong nih. Tuh diklarifikasi Gus Hasan tuh. Biar nggak jadi fitnah. Masih aja imam itu. Ntar gue bongkar borok lo. Oh jangan Gus. Oh gitu tak Gus. Nanti beda lagi apa jamaahnya Gus meinikan. Kalau Gus kan secara ilmiah. Bukan karena gini. Saya sudah ada peringatkan dia kebencian itu. lagi. Saya sudah peringatkan dia itu. Jangan macem-macem gitu loh. Waduh. Saya bukan orang pengecut gitu loh. Jangan karena kamu pernah nantang Bahar terus saya takut sama kamu. Enggak gitu. Ngeri, saya mundur deh Gus kalau udah. Bukan masalahnya untuk adu argumen Bang. Masalahnya Untuk begini berkelahi, Bang. ya, bukan. Masalahnya begini Bang. Dia mengatakan Kiai Imaduddin bukan duriannya Sultan Banten. Dia sendiri nasabnya nggak jelas gitu loh. Iya, itu efeknya tuh jadi begini gitu ya Allah. Mudah-mudahan ya ada titik terang ya di suatu hari kemudian. Nah, kan gini Bang, kalau memang mau membahas tentang nasabnya Ba'alawi, ya fokus saja. Kamu mau bela dari sisi ilmu. Jangan nyerang personal. Kalau kamu nyerang personal, tak serang personal kamu, habis kamu nanti. Gitu loh. Betul. Saya itu belum pernah menyerang personal loh Bang. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Tapi kalau nyerang personal, tak serang personalnya atu-atu sama saya. Termasuk Fathul Adim itu. Gitu loh. Aduh. Iya, saya tuh berkali-kali ditelepon sama orang Banten nantang berantem sama saya. Ayo, kapan? Di mana? Fisik ya? Iya. Kapan di mana? Astagfirullah. Saya gitu. Berarti kalau kayak gitu dileputin nafsu dong Gus. Loh, bukan masalah liputin nafsu Bang. Kita itu harus keras dan maksudnya tegas saya kepada kebatilan. Masalahnya gini loh. Dia diajak bicara ilmiah, tapi malah nyerang fisik orang. Coba saya tanya nih, apa hubungannya? Coba membahas nasabnya Ki Imad tersambung atau tidak, sementara dia sendiri nasabnya nggak jelas, gitu loh. Ya gini Gus, jadi kita para muhibin itu, yang awam-awam itu berpikirnya, yang bicara mau ngupas, bilang di tesis nasab Ba'alawi tidak tersambung ke nasab Rasulullah, sedangkan dirinya pun malah ngaku-ngaku jadi keturunannya dari Sultan Hasanuddin gitu. Loh, memang dia punya nasabnya kok. Dan sudah ada. diisbat nasabnya dia. Dan sekarang pertanyaan saya, nasabnya Fathul Adim dengan Imam Ibrahim siapa yang mengisbat? Ayo, jawab itu pertanyaan saya. Siapa yang isbat? Di video disebutan tuh Gus. Siapa yang isbat? Nakib mana? Nakib mana? Bahkan Yang mengisbat, bukan susunan silsilahnya yang mengisbat. Siapa? Siapa coba? Nah, saya perlu cari tahu dulu kalau itu ya. Kalau di videonya itu dia tuh sebagai jabatannya sekjen ya. Sekjen apa? Itu bukan kesultanan, yayasan. Yayasan. Gitu loh, yayasan. Saya kalau baca berani, sesuai di kalau berani tulisannya. Lah makanya sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Pendapatnya Syarif Aun Ar-Rafiq yaitu Syekh Ahmad bin Isa An-Najdi, wa Syekh Abu Su'aib Ad-Dukkali, wa Ibrahim Al-Askubi. Tuh, banyak ulama pada era 1299 Hijriah yang menolak nasabnya Ba'alawi itu. Jadi kalau masih nanya sejak dulu gak ada yang menolak, kata siapa? Nah, kemudian waqala sahibu tarikh Makkah, ya, dan telah berkata penulis kitab Tarikh Makkah pada juz 2 halaman 622. Wa kana Syarif Aun Ar-Rafiq muhibban lil ilmi wal ulama. Syarif Aun Ar-Rafiq itu adalah orang yang mencintai ilmu dan ulama. Ya. Wa dzahiyatan min duhati Bani Hasan fi ahdihi. Dan dialah orang yang terkemuka dari kalangan pemuka-pemuka Bani Hasan pada zamannya. Wa haziman aqilan aliman bari'an fil fununi.
mutadalli'an fi aktsaril ulum. Bayangin, Syarif Aun Ar-Rafiq itu bukan hanya seorang gubernur dari Kesultanan Turki Ottoman di Hijaz waktu itu, tapi beliau juga seorang ulama yang alim allamah, gitu loh. Itu. Kemudian yang kedua, wa qauluhu min as-sahih ahli baitin nubuwwati nasaban. Nah, kalimat ini yang diucapkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitab wa Sunnah, la yasihhu li amrayni. Itu enggak benar kalau menggunakan kalimat as-sahhu. Yang pertama, al-awwalu anna nasabal Hasan, ya, bahwasanya nasabnya Sayyidina Hasan wa abna'ahu, dan putra-putranya kal Hasan al-Mutsanna wa Zaid al-Ablaj wa Abdullah wa Abdurrahman wa nasabul Husain wa abna'ahu, dan nasabnya Husain dan putra-putranya ka Alil Akbar wa Alil Asghar alaihimussalam. Aqwa, itu lebih kuat, lebih kokoh min Bani Ba'alawi, daripada Bani Ba'alawi nasaban, nasabnya. Li'annahum, karena mereka semua subita bin nassi sharih, ditetapkan berdasarkan nas yang sharih. Jadi kalau An-Nabhani mengatakan min as-sahih ahli baitin nubuwah, berarti mengalahkan statusnya Hasan Husain. Nah, itu kalimat yang salah. Jadi sekelas An-Nabhani saja salah. Tapi kesalahan itu apakah menjadi aib? Tidak. Karena apa? Karena manusia itu mahalul khoto' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa, gitu loh. Mungkin saking dekatnya persahabatan Yusuf bin Ismail An-Nabhani sampai dia menggunakan bahasa sastra, yang mana bahasa sastra itu biasanya melebih-lebihkan bahasa, gitu loh. Gitu. Nah, Gitu teman-teman. Yusuf An-Nabhani sekelas dengan saya ya Gus Hasan ya. Oh ya enggak juga. Oh, ngawur kau. Jangan melebih-lebihkan bahasa Gus Hasan. Ya enggak. Dalam sisi bahasanya kamu yang keterlaluan daripada Nabhani. Enak aja Bentar. sama dengan saya. Jadi Bang Khairul Si itu Anabani itu salahnya di bab itu doang, yang dimaksud Gus Hasan itu yang di bab Iya, itu. salah Jadi, salah mengungkapkan kalimat karena kalimat saking dari dekatnya kaul dengan tadi, para Ba'alawi, gitu loh. Kaul Kalau yang ente barusan. salahnya banyak. kaul barusan Nah, gitu. yang disebut penumpang gelap itu kayak Tengku tuh. Kenapa? Kayak Pak Kurokoba penumpang gelap. Ah, ini salah ucap nih. Udah Iya, tentu betul. nih. Betul, Wah. betul. Betul. Ya, itu dari sastranya. Mengambil ini. keuntungan dari sastranya. Saya tuh. mau nanya nih Gus, bukan Boleh, ngetes ya Kang. Gus, bukan Nggak apa-apa, ngetes. Kang. Jadi nauzubillah min dalik. Tapi kebetulan diingetin sama yang bertanya. Kan ada tuh videonya Ki Imad yang nyebutin saya keturunan Sultan Hasanuddin. Sementara ada bantahan dari zuriat Sultan Hasanuddin gitu kan, minta pembuktian. Nah, efek dari itu Gus, Sekarang begini, zuriat jadi Sultan stigma Hasanuddin. balik. Ya, sebentar. Saya paham poinnya, Bang. Maaf ya. ya monggo Yang Gus. menolak pernyataan Kiai Imaduddin sebagai zuriatnya Sultan Hasanuddin itu siapa? Keturunan dari Sultan Ya, siapa Hasanuddin. namanya? Siapa namanya? Aduh, handphone nggak bisa di itu Gus, lagi lab ya. Ada tapi VT-nya yang bareng sama moderator waktu di Banten itu. Ya Video udah, dua, coba. berdua. Iya, coba tunjukin ke saya nomornya itu. Apa orangnya itu? Nanti tak jelaskan sama saya. Saya tahu semua itu orang Banten itu. Bentar ya. Kayaknya saya Ya. bisa buka komputer, bisa buka TikTok. ya. Supaya gini, Bang. Saya simpan juga sih Gus. Supaya tidak jadi fitnah gitu loh. 3. keren. Jadi kan kembali lagi ya Bang Hos, itu teman-teman. Di sini kan kita yang diraih ilmunya. Kalau masalah beda pendapat dari awal sudah saya umumkan. Saya lebih ke pro habaib, tapi untuk Ya. ilmu ya ini saya taklim setuju. gitu. Setuju, Nah ini Gus, Tapi videonya saya apa? lebih setuju, balikin video. tapi saya lebih setuju kalau kita tuh cari kebenaran, Bang, bukan saling membela pembenaran masing-masing. Betul. Ini Gus, tuh bagus Imam Ibrahim. Sekjen Maktab Kesultanan Iya. Banten Gus.
Tubagus Imam Ibrahim. Itu Gus. Iya, Tubagus Imam Ibrahim. Oh, iya tuh bagus itu. Yang ini nih Gus. Iya, Tubagus Imam Ibrahim kan. Iya. Iya. Nih, saya kasih tahu ya. Tubagus Imam Ibrahim itu bukan Tubagus. Kenapa bukan Tubagus? Karena dia itu ibunya yang ratu, bukan bapaknya. Nih Gus Hasan yang ngomong nih. Tuh, diklarifikasi Gus Hasan tuh. Biar nggak jadi fitnah. Masih aja imam itu. Ntar gue bongkar borok lo. Oh, jangan Gus. Oh gitu tak Gus? Nanti beda lagi apa jamaahnya Gus meinikan kalau Gus kan secara ilmiah. Bukan karena gini, saya sudah ada peringatkan dia itu. kebencian lagi. Saya sudah peringatkan dia itu, jangan macem-macem gitu loh. Waduh. Saya bukan orang pengecut gitu loh. Jangan karena kamu pernah nantang Bahar terus saya takut sama kamu, enggak. Gitu. Ngeri, saya mundur deh Gus kalau udah. Bukan, masalahnya untuk adu argumen, Bang. Masalahnya Untuk begini, berkelahi, Bang. ya, bukan. Masalahnya begini, Bang. Dia mengatakan Kiai Imaduddin bukan duriannya Sultan Banten. Dia sendiri nasabnya nggak jelas, gitu loh. Iya, itu efeknya tuh jadi begini gitu ya Allah. Mudah-mudahan ya ada titik terang ya di suatu hari kemudian. Nah, kan gini Bang, kalau memang mau membahas tentang nasabnya Ba'alawi, ya fokus saja. Kamu mau bela dari sisi ilmu. Jangan nyerang personal. Kalau kamu nyerang personal, tak serang personal kamu, habis kamu nanti. Gitu loh. Betul. Saya itu belum pernah menyerang personal loh Bang. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Tapi kalau nyerang personal, tak serang personalnya atu-atu sama saya. Termasuk Fathul Adim itu. Gitu loh. Aduh. Iya, saya tuh berkali-kali ditelepon sama orang Banten nantang berantem sama saya. Ayo, kapan? Di mana? Fisik ya? Iya. Kapan di mana? Astagfirullah. Saya gitu. Berarti kalau kayak gitu dileputin nafsu dong Gus. Loh, bukan masalah liputin nafsu, Bang. Kita itu harus keras dan maksudnya tegas saya kepada kebatilan. Masalahnya gini loh. Nanggepin. Dia diajak bicara ilmiah, tapi malah nyerang fisik orang. Coba saya tanya nih, apa hubungannya? Coba membahas nasabnya Ki Imad tersambung atau tidak, sementara dia sendiri nasabnya nggak jelas, gitu loh. Ya gini Gus, jadi kita para muhibin itu, yang awam-awam itu berpikirnya, yang bicara mau ngupas, bilang di tesis nasab Ba'alawi tidak tersambung ke nasab Rasulullah, sedangkan dirinya pun malah ngaku-ngaku jadi keturunannya dari Sultan Hasanuddin gitu. Loh, memang dia punya nasabnya kok. Dan sudah ada. diisbat nasabnya dia. Dan sekarang pertanyaan saya, nasabnya Fathul Adim dengan Imam Ibrahim siapa yang mengisbat? Ayo, jawab itu pertanyaan saya. Siapa yang isbat? Di video disebutan tuh Gus. Siapa yang isbat? Nakib mana? Nakib mana? Bahkan Yang mengisbat, bukan susunan silsilahnya yang mengisbat. Siapa coba? Nah, saya perlu cari tahu dulu kalau itu ya. Kalau di videonya itu dia tuh sebagai jabatannya sekjen ya. Maktab Sekjen apa? Itu bukan kesultanan, yayasan. Yayasan. Gitu loh, yayasan. Saya Kalau baca berani, sesuai di kalau itunya, berani Gus, tulisannya. Lah makanya sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Kalau sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Gitu. Saya bukannya membela Kiai Imad, bukan. Tapi kembalikan kepada kaedah gitu loh. Kembalikan kepada kaedah itu. Ngopi meneh Gus. Ngopi meneh Gus. Ngopi. Intermezzo. Ngopi. Tai Imam Ibrahim itu aja nih. Jangan Gus. Yang kayak gitu Ini- Gus. Bang Hairus, saya mau nanya Bang. Karena gini, Bang Hairus itu sudah menggiring kita untuk bicara fisik. Di bawah ada yang nanya tadi Gus. Enggak asli, Nah, saya mau iya, nanya doang. kan berarti kan menggiring kita untuk ke sana. Iya, Ayo kalau mau ke sana gitu. Sana. Ayo. Jadi gini Kang, kalau memang
tidak mau melebar kemana-mana. Selesaikan dulu nasabnya Balawi. Kalau nanti mau dibahas semua, bahas semua. Kalau sudah selesai satu, kita bahas lagi. Kalau memang ragu Wali Songo, kita bahas juga, adu data juga Wali Songo gitu. Jangan malah menambah masalah. Saya berani tantang dia itu. Ini rekam saya. Saya berani tantang Imam Ibrahim tuh. Mana syahadat nasabmu dari Narkoba Internasional? Mana? Mana? Jangan cuma ngecap di YouTube doang gitu loh. Ini kan yang dibahas. Ini ndak ada datanya, ndak ada tesisnya, hanya pernyataan-pernyataan dari nasabnya yang nggak jelas juga. Selesaikan dulu satu. Kalau mau dibahas semua, bahas nanti. Yang penting ada datanya. Bang Satri, kita berpendapat pada Bang Airo. Jenengan itu, kalau kita awalnya itu bilang objektif tentang nasab, jenengan jangan menggiring ke personal. Nah, iya. Iya. Saya membaca komen, Bang. Nah, Asli. iya kan komen itu kan Ada. menggiring ke personal. Menggiring dia. Komen di live ini. Iya. Harus ada. Saya tidak menanggapi itu, tapi sampean menanggapi itu berarti kan sampean mau menggiring karena membacakan itu. Iya, sedangkan jenengan belum tahu faktanya bagaimana. Itu jangan diungkapkan untuk berpendapat, itu namanya objektif. Oh, tapi benar ya. Berarti Gus Hasan sudah punya pengetahuan bahwa Kiai Imad itu keturunan dari Sultan Hasanuddin. Iya. Walaupun dari jalur ibu ya. Oh, sama-sama. Berarti tadi yang berstatement juga dari jalur ibu. Lah, buktikan kalau ibunya nyambung. Buktikan, makanya tadi saya bilang buktikan mana syahadah isbat nasabmu mana. Kalau sama-sama belum punya itu jangan ngecap gitu loh. Ya. Gitu. Tapi misalkan saya mendapati perspektif lain dari pengakuan Kiai Jimat begini terkait persoalan nasab Kiai Jimat ke Sultan Hasanuddin, itu sebetulnya Kiai Jimat itu dalam rangka merosting. Kalau dipertanyakan nasab saya, pengakuan saya kepada Sultan Hasanuddin, kenapa pernyataan Habaib, Rizik Syihab dan selainnya, nasab Wali Songo yang Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel itu tidak dipertanyakan, itu bagaimana bisa itu? Ya iya, namanya kan Kiai Imad itu kan mau bicara objektif gitu loh. Menggiring orang untuk objektif gitu loh. Terus begini Gus. Enggak, saya itu gini teman-teman ya. Saya itu berapa kali ditawar sama orang itu, saya bilang, saya tidak akan menjual sejarah dan silsilah nasab leluhur saya. Dan saya siap mati untuk itu. Wis. Jadi begini juga, apa juga urgennya membahas silsilahnya Kiai Imad, kan nggak ada urgennya. Kiai Imad nggak pernah ngaku sebagai zuriyah Nabi, nggak pernah mengeksploitasi singa umat, Jawa Timur ini bro, nggak pernah mengeksploitasi umat, mengatasnamakan zuriyah Nabi. Berbeda dengan mereka. Ini objektif loh. Karena apa? Karena bukti track record di YouTube-nya banyak. Dalam diri saya mengalir darah Nabi itu ada. Gitu loh. Ini bukan subjektif saya, objektif gitu loh. Nah, dari situlah orang itu melakukan penelitian, Bang Airus gitu loh. Iya, Gus. Ada kerubuk-kerubuk di rumah. Keren apaan? Apas jangan sampai nanti dipersekusi. Ora, Gus. Kucing biasa ini mah. Saya miara kucing banyak banget, takutnya. Ya kan bisa jadi. Yang pertama mempersekusi sampean kan kucing-kucingnya Mbak Alawi dulu gitu. Yo, Nanti lama-lama muhibbinnya. saya cinta apa Gus sama Habaib itu saya pro. Cuman saya akan menghormati Gus Hasan karena Gus Hasan membahas di sini bab ilmu itu. Iya. Jadi saya nggak mau bertarung. Alasannya Bang Aero pro itu alasannya apa? Dasar ilmunya apa? Kan katanya harus objektif kata Bang Aero. Ya, samaan wa ta'atan dengan pimpinan pondok pesantren yang saya mengaji di situ, Miftahul Huda Pondok Pesantren. Itu bukan objektif, Bang. Sebentar itu dulu. Subjektif. Itu subjektif namanya. Saya kan belum kelar sayang. Ini
Enggak, saya saya kalau alasan orang itu karena berguru ke sana ke sini itu saya masih bisa nerima itu. Karena memang Saya apa ya, menghormati. saya Kamu punya tadi- saudara. Saya punya Iya. saudara itu ya karena dia anaknya mondok di Dalwa gitu. Jadi serba salah. Iya, dilema Itu saya itu, Gus, paham ya. itu. Dinamikanya di situ. Iya. Padahal Jadi yang dibahas tuh itu gitu, Bang. pikiran Gus Hasan kita lebih dan paham. hati kita sebenarnya juga menjerit gitu loh. Cuma kan ini bagaimana gitu loh. Gitu. Sementara Saya kita nanti juga minta WA-nya sampean deh, Gus. Pengen teleponan curhat lah. Kalau Boleh. diumumkan nggak enak. Nah, ini mulai boleh. Saya tuh terbuka bang, saya bang. Ya tapi kan saya tuh tipikalnya gimana ya, Gus? Tadi kenapa saya datang nggak ngomong-ngomong? Saya nggak ditanya, nggak ngomong, Gus. Perasaan sampean ngomong sendiri kok nggak ditanya. Apa yang komen di bawah itu ngomong dong, ngomong. Ada orang baru kata ya. Asli tadi pada tahu kok, yang lain pasti. Maksudnya gini, tuh kalau kan itu Typing tadi. kalau pembahasan itu Padahal kan kita nggak jangan bahas pengguna typing. ke subjek yang tidak dalam pokok. Wong Nah, apa? Wong dia aja manuskrip aja nggak punya kok, gaya-gayaan. Iya, benar Gus Hasan. Enggak, saya berani tegas seperti tadi itu bukan karena saya pemberani, bukan. Karena saya berlandaskan kebenaran gitu. Kalau kamu nggak punya syahadah isbat nasab, jangan ngurusin syahadah nasab isbat orang gitu. Iya, iya betul Hasan. Jadi seolah-olah begini Gus Hasan, saya kan keturunan Sultan Hasanuddin gitu kan. Jadi ketika berhadapan Kompor, dengan beliau kompor. itu seolah-olah Kompor. apa namanya akan minder gitu Gus Hasan karena beliau merasa paling cucu gitu seolah-olah seperti itu. Saya aja nggak ketemu. Saya pernah bulan puasa ya. Setelah bulan puasa ketemu dia itu di rumah makan. Iya. Bukan, kalau menurut saya itu karena tendensius. Apa urgennya membahas nasabnya Kiai Imad? Tapi kan karena tendensius untuk menjatuhkan Kiai Imad sehingga dia berstatement seperti itu. Nyenden berarti ya Santri ya. Iya, tendensius itu namanya. Ya tendensius lah gitu loh. Dia sudah melakukan penelitian tidak? Buktinya apa Ya. kalau Kiai Imad nggak tersambung? Betul, Ayo. itu betul. Siapa yang mentahkik? Betul, Gus. Kan gitu. Nah, kalau kita kan mengatakan nasabnya Ba'alawi ini nggak tersambung kepada Nabi. Buktinya apa? Loh ini kitabnya berhenti di mana? Di Wis, Burqatul Terima Musiqah. kasih Gus Alkemi. Kitabnya berhenti di As-Suluk. Nah sekarang kita kalau mau bahas itu monggo silakan gini. Objektif nggak saya kira-kira? Nih, Betul Gus Hasan. nasabnya Ba'alawi itu sumbernya dari Al-Burqatul Musiqah. Habib Ali, Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran. Oke, kalau mereka mau mengklaim nasabnya sudah syuhra wal istifadhah, syaratnya syuhra istifadhah itu apa? Bihaitsu ya'rifunahum bisiyadati fi jami'il ajyal. Sekiranya semua orang itu mengenal mereka sebagai sayyid fi jami'il ajyal, dalam semua generasinya. Nah sekarang pertanyaan saya, Asyakron sendiri sudah syuhra istifadhah tidak dia sebagai sayyid saat itu? Saya buktikan ya. Buka buku aku. Nih, Betul Gus Hasan, tegas. enggak, maksudnya kalau mau bicara ilmiah aja Faku gitu loh. Kalau mau bicara sok jago ya semua orang jago Faku. Siapa yang takut sama orang? Kang Pako, saya Ya. izin turun. Barangkali Siap, itu siap. Alkemi mau naik. Nih, Iya. nih, Anda lihat. Ini namanya kitab apa? Al-Burqatul Musiqah, ya. Oke, kelihatan kan? Oke, sekarang pengarangnya siapa? Nih, pengarangnya nih. Nih, pengarangnya nih. Siapa tuh? Ali bin Abi Bakar. Asy-Syekh Ali bin Abi Bakar Ali Asyakran bin Abu Bakar Asyakran bin Syekh Abdurrahman As-Segaf As-Sabab bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Alwi
Oke. Oke. Napa Selesai ya. bainahu. Nah, jadi maksud saya Ali Asakron ketika dia itu mengklaim dirinya bersambung kepada Nabi, ya toh, dirinya sendiri belum bergelar Sayyid. Bapaknya dia belum bergelar Sayyid, kakeknya belum bergelar Sayyid, buyutnya belum bergelar Sayyid. Ya, benar itu. Artinya apa? Belum syuhra istifadah Belum sebagai syuhra. sadah. Iya. Iya, Belum benar. suruh istifadah. Begitu kalau mau membahas ilmu, teman-teman. Assalamualaikum. Coba, Bos. saya objektif apa enggak? Salam. Objektif. Nah, oke, selesai. Sekarang begini. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Sekarang begini. Nah, bagaimana pengakuan beliau? Nih, pada halaman 150. Bentar. Kalau mau objektif tuh begini, teman-teman. Jadi nggak usah nyerang fisik orang gitu loh. Bentar. Nih. Oke. Nih, saya tunjukkan lagi ya. Nih Bang Erus. Nih. Ini ya. Hakadha huwa huna Ubaidun. Ya. Demikianlah dia itu di sini bernama Ubaid. Wa huwal ma'rufu 'inda ahli Hadramut, ya. Dia itu yang terkenal di sekitar penduduk Hadramut, wal musattor fi kutubihim, yang tercatat di dalam kitab-kitab mereka, wal mutadawalu fi silsilatihim, dan yang menyebar di dalam silsilah fi silsilat nasabihim, nasabnya, wa nisbatuhum annahu Ubaid bin Ahmad ibn Isa, ya. Nah, sanad referensinya Asakron mengatakan ini dari mana? Nih, waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji, ya. Dua referensinya dia itu. Satu, ya, kitab sejarah Al-Janadi dan talkhisnya Al-Iwaji. Oke, sekarang kita bahas satu. Talkhisnya Iwaji di mana? Hilang kitabnya katanya. Ya, oke. Sekarang kalau hilang kita pindah ke Al-Janadi. Al-Janadi mengatakan itu sumbernya dari mana? Oh, dari dua sumber. Sumbernya apa? Ikhbarus Suyukh. Ikhbarus Suyukh itu apa? Gak disebutkan siapa saja syekhnya. Kalau nggak disebutkan berarti itu khobar majhul. Khobar majhul nggak bisa dijadikan referensi di dalam perspektif ilmu nasab. Satu. Kemudian yang kedua, dari kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Pada juz berapa? Halaman berapa? Juz 3. Cuman juz 3-nya sudah terbakar. Oke? Ada aja alasan. Nah, sekarang kalau kitabnya hilang, terus juz 3-nya terbakar, itu dalam perspektif ilmu nasab masuk dalam kategori apa? Langsung. Bentar. Nih, saya ambil kitabnya dulu. Ngeles. Ilmu ngeles. Lihat, Gus Hasan amunisinya banyak itu. Banyak dari tadi. Untuk kerupuk kulit, Luar biasa. rokok 2 bungkus, yang nyawer nggak ada. Iya. Miskin Banyak itu. semua. Kayaknya Gitu dibilangin Gus Hasan lagi dawir katanya. kayaknya ilmu Host nggak ngedatangin spender, kira-kira aja nih host tuh, liatin udah pakai tripod, Iya, udah siap. pakai kerupuk kulit, laptop, kitab, aduh bener-bener nih. Udah jangan gitu Asmul. Bilang aja kamu nggak mau nge-gift saya. Hiburan saya, dulu Gus, biar gak Bukan tegang. saya, Gus. Kayaknya ilmu kita sesuai koin yang didapat ya. Nih, oke. Oke. Nih, Anda lihat. Ya. Di sini
Itu ya. Ini dari atas dulu nih. Mawatinul wad'i. Ya. Nah, tempat-tempat peletakan nasab palsu. Amma madhanul wad'i wal kadhibi, adapun indikasi-indikasi pemalsuan Wih, dan ini habis pendustaan pengajian. fil ansabi, di dalam nasab, fanajiduhu fi, maka kita bisa menemukan hal tersebut fi mana? Kutubil adab. Ya. Terus yang kedua, kutubul fiqhil islami wa kutubut tasawuf. Oke, lanjut, ini panjang. Sini. Nah, terus kutubul mu'arrikhin alladzina la dirayata lahum bi'ilmin nasab. Al-Janadi bukan ahli nasab. Ya. Artinya apa ini? Kitab-kitab sejarawan yang dia bukan termasuk kategori orang yang ahli di bidang ilmu nasab. Oke? Nah, terus yang tadi itu alasan hilang, kebakar nih. Nih. Banyak Dalailul wad'i fil ansab. Dalil-dalil atau indikasi-indikasi kedustaan di dalam nasab. Ya. Nah, nih. Nih, yang kedua. Ya. Sirdus silsilah bila taufiqin laha. Ya. Daftar silsilah bila taufiqin laha, yang tidak ada dokumen yang dimilikinya. Wala wabila ta'rif, ya, wabila ta'rif, ya, wabila ta'rif, dan tidak ada yang bisa dipelajari li'a'lamiha, ya, dari sisi keterangan-keterangan ilmunya. Lah kalau kitabnya hilang, kitabnya terbakar, gimana kita mau mempelajarinya? Ya toh? Nah, terus begini. Nih. Masal ayyan sibah li ahadin rijal silsilati kitaban yaz'amu annahu allafahu thumma yaz'amu annal kitaba fuqidah. Fuqidah itu apa? Hilang kan? Iya, musnah. Oke. Au ihtiraq, terbakar. Au talifah, rusak. Au la yumkinu izharuhu, atau tidak memungkinkan untuk menampilkannya. Wa ma dzalika illa li annal kitaba la waqi'alahu aslan. Alasan apa itu, kata ahli nasab? Kecuali karena sesungguhnya kitab itu tidak ada keterangan yang sama sekali, gitu loh. Nah, kalau mereka masih bertengger kepada as-suluk dan juga talkhisnya Iwaji dan al-burqatul musikoh, ya rungkat. Kalau bicara ilmu nasab, ini loh kitabnya, ya, ini loh kitabnya, nih baca nih. Rosail fi ilmil ansab. Ini kitabnya nih. Kalau kita mau bicara ilmu, gitu loh. Ya rungkat. Mu'alifnya siapa, Gus? Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi. Jadi kalau mau bicara ilmu nasab itu, ya gunakanlah kitab-kitab nasab, karena likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu punya kaifiyah, punya kaedah-kaedahnya tersendiri. Itu loh. Harusnya kaliber Gus Hasan ini berhadapannya dengan yang ini lagi. Siapa? Wafi? Wafi? Bukan, maksud saya nggak sebutin sosok. Maksudnya dari, ya, jadi kan kita sebagai penyimak lah. Saya statusnya pro habaib gitu kan. Teman-teman yang kebanyakan di sini di Komal pro tesis. Jadi Bang Airus, gini Bang Airus ya. Saya itu pernah masuk ke Komalnya para habaib. Ada Bang Jamil bin Syahab di situ. Ada Mujassim di situ. Yang tadi Habib bilang itu ya. Terus ya. Saya gini, Beb, saya itu bicara berdasarkan kaedah keilmuan. Kalau boleh saya sarankan, ya, mengundang diskusi di Robito itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah bisa selesai cuma 2.
Apa itu? Satu, tunjukkan syahadat isbat nasabnya dari nakobah internasional. Yang kedua, mana tahqiqan dari para ulama-ulama an-nasabah atas manuskrip yang kalian miliki. Itu selesai sudah. KO Kiai Mat. Kalau menggunakan narasi framing, penggiringan opini, aduh, ya itu makin menunjukkan sesuatu itu. Wow, sangat luar biasa diskusi kali ini teman-teman ya. Dan tadi sudah kita simak bersama Muhyiddin yang memancing amarah dari Gus Hasan Syarif tentang seorang yang mempertanyakan nasab dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sontak jawaban yang sangat luar biasa dan tegas dari Gus Hasan Syarif serta memberikan dan membeberkan beberapa bukti-bukti bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini nasabnya sudah jelas seperti yang sudah kita dengarkan bersama nih teman-teman. Jadi jangan coba-coba memancing-mancing amarah atau emosi dari Gus Syarif, karena Gus Syarif memang sudah mempunyai beberapa bukti-bukti dan juga bukti-bukti dan sejarah dari nasab Wali Songo yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.